Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami CGP Angkatan 9 Kota Jambi akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3, yaitu coaching dalam supervisi akademik. Dalam demonstrasi kontekstual pada hari ini, kami akan melakukan 3 peran. Yang pertama, observer, yang kedua yaitu coach, dan yang ketiga coaching. Bersama saya Zuria SPD dari SD Negeri 92 Strip 4 Kota Jambi, dan teman saya Dewi Laura Tumorang SSMPD dari SMP Kristen Binakasi. Dan saya Rosmi Dayanti SPD dari SDN 53 Kota Jambi. Terima kasih. Selamat menyaksikan. Langkah yang sama dengan niat yang sama. Selamat pagi Bu Laura. Selamat pagi Bu Ros. Bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah kabar baik. Ibu bagaimana kabarnya hari ini? Baik Bu, seperti yang Ibu lihat. Oke baik Bu Laura. Saya dengar nih hari ini Ibu akan melakukan coaching ya? Iya Bu. Sebelum melakukan proses coaching, ada sedikit yang akan saya bicarakan terlebih dahulu kepada Ibu. Boleh Bu? Boleh Bu. Nanti pada saat coaching, coach dan coachee akan saya amati dan akan saya nilai sesuai dengan rubrik coaching. Seperti apakah sudah sesuai percakapannya dengan alur tirta atau belum. Kemudian apakah Ibu sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coachee sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coachee. Dan nanti saya juga akan mendengarkan respon atau jawaban dari coachee apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang nanti akan Ibu sampaikan. Nah, sebelumnya Ibu jangan lupa ya dengan 3 prinsip coaching kita, diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Saya akan mengajukan beberapa pertanyaan lagi nih Bu, boleh? Boleh Bu, dengan senang hati. Oke. Pertanyaan pertama saya nih Bu Laura, kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada coaching kita kali ini? Ada 3 Bu kompetensi yang akan saya kembangkan dalam proses coaching kali ini. Yang pertama Bu, presence atau kehadiran penuh. Yang kedua, mendengarkan aktif. Dan yang ketiga, mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coaching. Ya, baik Ibu. Nah, ada 3 kompetensi nih yang akan Ibu kembangkan: kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan memberikan pertanyaan berbobot. Nah, di antara ketiga kompetensi ini, mana yang paling ingin Ibu kembangkan secara spesifik? Oh, dari 3 kompetensi itu Bu, yang akan saya kembangkan secara spesifik itu ada 2 Bu, yaitu mendengarkan dengan baik dan juga memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot Bu. Oke, baik Ibu Laura, berarti ada 2 yang akan Ibu kembangkan secara spesifik ya Bu ya, yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan berbobot. Iya benar Bu. Kemudian nih yang terakhir ya Bu, indikator bagaimana yang diinginkan oleh Ibu dalam proses coaching kita kali ini? Saya ingin agar coachee bisa menemukan solusi dari permasalahannya Bu, dan menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya itu Bu. Oke, jadi Ibu, ketercapaiannya pada coachee jika coachee sudah menemukan sendiri solusi dari permasalahannya. Baik Ibu Laura, terima kasih atas jawaban-jawaban Ibu. Nah, sekarang silakan Ibu melakukan proses coaching sebaik-baiknya dengan coachee Ibu. Sebelum proses ini selesai, kita akan mengobrol kembali ya Ibu Laura. Iya Bu, terima kasih ya Bu. Selamat pagi Bu Ria. Apa kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah Bu Laura, hari ini saya sehat dan baik-baik saja. Bu Laura, apa kabar? Sehat Bu, puji Tuhan. Syukur deh Bu, kita semua sehat-sehat. Bu Ria katanya mau cerita ya? Mau cerita apa Bu? Kayaknya serius amat. Iya Bu, saya ingin menceritakan tentang keadaan di sekolah saya Bu. Kita ada waktu Bu, 15 sampai 20 menit ini ya Bu ya. Karena setelah ini saya ada kelas lagi Bu.
Silakan, Ibu mau cerita apa? Oh, Bu Laura, saya resah sekali Bu Laura di sekolah saya itu banyak guru-guru yang mengajar dengan cara metode ceramah, tapi anak-anak bosan saya lihat Bu Laura. Nah ternyata memang itu kadang diberikan pembelajaran buku pendamping, tapi nggak dijelaskan, nggak dikasih tahu dulu, terus anak disuruh ngisi. Padahal di sekolah saya itu Bu Laura banyak ini loh, ada infokus, kemudian ada lapangannya luas, itu kan bisa digunakan ya Bu Laura ya untuk membawa anak belajar, tapi malah nggak digunakan fasilitas yang ada di sekolah itu. Berarti di sekolah Bu Ria itu masih banyak guru yang mengajar dengan pembelajaran yang kurang variatif ya Bu? Iya, kira-kira seperti itu Bu Laura. Banyak yang ceramah, nah terus diberikan buku pendamping itu seperti yang saya bilang tadi Bu Laura. Jadi anak-anak ya bosan, nggak antusias seperti itu Bu Laura. Oh baik Bu, kira-kira apa yang Ibu harapkan dari percakapan kita kali ini Bu? Nah Bu Laura, saya ingin adanya perubahan gitu loh di sekolah saya. Setelah kita berbincang-bincang nanti, saya mendapatkan solusi dari permasalahan yang saya hadapi itu Bu Laura. Oh, jadi Ibu Ria ini ingin adanya perubahan di rekan-rekan Ibu Ria di sekolah dan merubah cara mengajar mereka ya Bu? Iya Bu Laura, misalnya ada perubahan sedikit aja nggak apa-apa. Daripada seperti ini kan anak-anak nggak antusias, bosan belajarnya. Nah Bu Ria, perubahan seperti apa yang Ibu harapkan dari rekan-rekan Bu Ria di sekolah Ibu? Ya pokoknya perubahan yang menuju yang lebih baik itu Bu, menggunakan model pembelajaran, kemudian metode pembelajaran yang bagus, agar anak-anak tidak bosan gitu Bu, memanfaatkan fasilitas yang ada secara maksimal gitu Bu di sekolah. Oh, berarti yang Ibu harapkan adalah pembelajaran yang variatif, begitu ya Bu ya? Pembelajaran bervariatif itu kan dibilang level yang ideal Bu, level 10 tuh Bu. Nah kira-kira di sekolah Bu Ria itu levelnya sudah sampai mana ya Bu? Nah itu Bu Laura, di sekolah saya itu kira-kira di level 5 Bu Laura. Kenapa saya katakan begitu? Karena ada beberapa guru yang sudah memanfaatkan atau menggunakan sarana dan prasarana yang ada di sekolah. Nah, dan sudah melakukan pengembangan. Tapi ada beberapa guru yang seperti yang saya ceritakan tadi Bu Laura, tidak memanfaatkan teknologi yang ada di sekolah, kemudian memberikan pembelajaran modelnya ceramah, metodenya kurang menarik, jadi membuat anak tidak tertarik begitu Bu Laura. Jadi harapan saya tadi ya menggunakan media dan metode yang benar seperti itu Bu Laura. Baik Bu Ria, kira-kira di level berapa sih yang Ibu Ria ingin lihat dari rekan-rekan guru Ibu di sekolah itu? Nah pastinya nggak banyak Bu Laura, karena kan kita masih mau melakukan perubahan. Saya kira-kira di level 8 lah ya. Nah karena apa? Karena saya ingin berubahnya itu perlahan, tapi bingung cara memulainya seperti apa. Kalau gitu Bu Ria, sekarang langkah-langkah apa yang Ibu Ria akan lakukan dalam membantu guru-guru melakukan perubahan pembelajaran di sekolah Bu Ria? Iya Bu Laura, saya akan mendiskusikan itu semua kepada rekan-rekan yang ada di sekolah agar bisa melakukan perubahan pada pembelajaran yang dilakukan seperti itu Bu Laura. Kemudian saya akan melakukan pendampingan serta mentoring. Oh, mentoring ya Bu? Selain mentoring, apakah ada lagi strategi yang bisa dilakukan agar perubahan di rekan-rekan sejawat Ibu ini dapat tercapai? Ada Bu, kalau dalam skala besar itu mungkin melakukan pelatihan atau workshop seperti itu mungkin Bu Laura yang akan saya lakukan. Wah baik sekali itu Bu. Tadi ada mentoring, lalu ada workshop. Nah kira-kira nih yang saat ini yang akan dilakukan itu metode atau strateginya yang mana nih Bu? Sepertinya dalam waktu dekat ini saya akan melakukan mentoring, karena kalau saya perhatikan di sekolah itu kemauannya masih belum dari diri sendiri, belum berubah dari diri sendirinya. Jadi pelan-pelan aja gitu Bu Laura. Oh baik-baik Bu. Kira-kira nih siapa yang bisa membantu Ibu dalam melaksanakan mentoring ini?
Yang pertama kepala sekolah tentunya, kemudian ada teman sejawat saya itu yang memang sudah melakukan perubahan, nanti saya akan berkoordinasi dengan beliau. Kemudian kepala sekolah saya juga sangat mendukung. Berarti Ibu akan melakukan kolaborasi nih Bu dengan kepala sekolah dan rekan yang sudah pernah melaksanakan pembelajaran ini ya Bu ya? Tapi tentunya dengan yang satu frekuensi gitu ya Bu Laura ya, biar nyambung gitu Bu. Ya. Jadi sekarang nih sudah sampai kita di penghujung pertanyaan nih Bu. Dari percakapan yang tadi kita sudah lakukan nih Bu, apa yang kira-kira sudah Ibu dapatkan? Saya ada sedikit gambaran cara saya melakukan perubahan di sekolah khususnya Bu Laura untuk memberikan dampak kepada rekan-rekan, teman sejawat untuk memberikan perubahan dalam penyampaian materi terhadap siswa agar siswa tersebut tidak merasa bosan dan siswa tetap antusias untuk belajar. Wah, saya sudah tidak sabar nih menunggu cerita-cerita lagi dari Bu Ria setelah melakukan mentoring nanti ya Bu. Iya Bu, doakan saya sukses ya Bu ya. Sudah lama nih Bu, sepertinya kita ngobrol-ngobrol, Ibu juga sudah menemukan solusi dari permasalahannya. Bagaimana kalau kita cukupkan dulu pertemuan kita pada saat ini ya Bu ya? Setelah itu nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi tentang perubahan-perubahan yang sudah terjadi ya Bu ya. Oh iya Bu Laura, terima kasih ya Bu ya atas kesempatan waktunya yang telah Ibu berikan hari ini. Saya sudah mendapatkan solusi, kira-kira apa solusi yang akan saya berikan di sekolah untuk melakukan perubahan kepada anak-anak murid saya di sekolah gitu Bu. Sama-sama Bu, nanti kita bertemu lagi ya Bu. Iya Bu, dengan senang hati Bu. Makasih Bu Laura ya. Terima kasih Bu Ria. Sama-sama Bu Laura. Oke. Selamat sore Bu Laura. Selamat sore Bu Ros. Bagaimana tadi Bu hasil coachingnya dengan Ibu Ria? Apakah sudah berjalan dengan lancar? Puji Tuhan Bu, tadi sudah berjalan dengan baik dan lancar. Alhamdulillah. Nah, setelah melakukan observasi bersama tadi ya, jadi ada sedikit pertanyaan ya Bu ya, yang mau saya tanyakan kepada Ibu Laura. Pertanyaannya nih, dari coaching tadi, apa yang sudah didapatkan terkait indikator pencapaian yang diinginkan? Tadi selama proses coaching Bu, saya sudah melakukannya dengan alur Tirta Bu, dengan menanyakan tujuan, identifikasi, kemudian saya menanyakan rencana aksinya dan tanggung jawab, serta saya juga menggali potensi dari coach saya Bu Ria, dan Bu Ria juga sudah menemukan solusi dari permasalahannya Bu. Iya. Nah, jadi Bu Laura, setelah saya amati proses coaching bersama Ibu Ria sebagai coach tadi, saya sudah mengamati proses coaching sudah berjalan sesuai dengan alur Tirta, dan ada beberapa catatan Ibu Laura. Ibu juga sudah menanyakan tujuan kepada coach, seperti mengidentifikasi permasalahan yang ada dalam coach. Kemudian Ibu sudah mengarahkan coach untuk mencari rencana aksi atau tindakan apa yang nanti sebaiknya dilakukan, dan Ibu juga sudah berhasil menemukan rasa tanggung jawab yang ada pada diri si coach agar rencana aksi yang akan dilakukannya dapat berjalan dengan baik. Nah, Ibu, tadi saya sudah mendengar percakapan Ibu sebagai coach dan Ibu Ria sebagai coach. Nah, Ibu sudah fokus terhadap coach. Artinya di situ Ibu sudah ada present atau kehadiran penuh. Kemudian Ibu juga sudah mendengarkan aktif, dan tentunya Ibu tadi sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Semuanya sudah sesuai Bu ya dengan kata kunci yang disampaikan oleh coach. Luar biasa, keren banget Bu untuk proses coaching kita hari ini. Nah, mudah-mudahan Ibu sukses ke depannya di kemudian hari nanti Bu ya, dalam kegiatan coaching berikutnya. Oh iya, ada satu lagi nih Bu, lupa saya. Apa tuh Bu? Untuk kedepannya, Ibu, kompetensi apa lagi sih yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching kita hari ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan nih Bu, saya ingin mendalami dan memahami alur Tirta ini Bu, dan dapat melakukan coaching secara berkelanjutan Bu, supaya nanti pada saat saya melakukan proses coaching selanjutnya Bu, bisa lebih baik lagi Bu. Iya. Baik Ibu Laura, luar biasa sekali. Jadi intinya Ibu akan mendalami lagi ya Bu ya,
alur tirtanya supaya nanti proses coaching ke depannya menjadi lebih baik lagi. Nah, kita sudah melakukan sesi tanya jawab nih Bu ya, sudah melakukan observasi menggunakan proses coaching dengan alur tirta. Nah, saya akhiri sampai di sini. Terima kasih atas kesempatan yang telah Ibu berikan. Selamat sore ya Bu ya. Ya, terima kasih banyak ya Bu ya. Terima kasih Sama-sama. sudah mengobservasi saya Bu. Iya, sama-sama Ibu. Dengan niat yang sama kita berwajib. Selamat pagi Bu Ros. Pagi Bu Ria. Iya, apa kabar Bu Ros hari ini? Alhamdulillah kabar baik. Ibu apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah sama Bu Ros, sama seperti Bu Ros juga sehat ya. Nah Bu Ros hari ini akan melakukan coaching ya. Oh, nah sebelum melakukan proses coaching ada sedikit yang akan saya bicarakan terlebih dahulu dengan Ibu ya. Iya boleh Bu. Iya, nah Ibu nanti pada saat coaching antara coach dan coach itu akan saya amati dan saya nilai sesuai dengan rubrik coaching. Nah, seperti apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum? Kemudian, apakah Ibu sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coachingnya? Nah, dan nanti juga saya akan mendengarkan respon atau jawaban dari coaching. Apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang nanti Ibu sampaikan gitu Bu. Nah, jangan lupa ya Bu, sesuai dengan 3 prinsip coaching kita, yaitu yang pertama ada yang kemitraan, proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Saya akan mengajukan beberapa pertanyaan lagi, boleh Bu? Boleh dong Bu. Jangan senang hati. Terima kasih Bu. Oke Bu, pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan kepada Ibu adalah kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada coaching kali ini? Kompetensi yang akan saya kembangkan pada coaching kali ini yaitu kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan memberikan pertanyaan berbobot. Baik Ibu, Ibu ingin mengembangkan tiga hal tadi ya, yaitu kompetensi yang pertama itu kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan berbobot. Iya, benar. Nah, di antara ketiga kompetensi ini Bu, mana yang ingin Ibu kembangkan secara spesifik dan ingin Ibu observasi? Yang ingin saya observasi dan kembangkan secara spesifik yaitu mendengarkan dengan aktif dan memberikan pertanyaan berbobot. Oh gitu ya Bu ya. Iya. Baik Ibu, berarti ada 2 ya Bu ya yang akan Ibu kembangkan Iya, secara betul. spesifik ya, yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Iya ya. Nah Bu, kemudian yang terakhir nih Bu, indikator apa dan bagaimana yang diinginkan oleh Ibu dalam proses coaching kali ini? Jadi indikator yang ingin saya kembangkan, saya ingin agar si coach bisa menemukan solusi dari permasalahannya atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya. Jadi Ibu, ketercapaiannya pada coach jika coach sudah menemukan sendiri solusi dari permasalahannya. Nah, baik Ibu, terima kasih Ibu atas jawaban-jawaban yang sudah Ibu berikan. Silakan Ibu melakukan proses coaching dengan sebaik-baiknya, dan nanti setelah proses coaching ini selesai kita akan mengobrol kembali. Oke Bu? Baik Ibu, terima kasih. Iya Bu, sama-sama. Selamat pagi Bu Laura. Selamat pagi Bu Ros. Apa kabar Bu hari ini? Saya sehat Bu. Ibu sehat nggak Bu? Alhamdulillah sehat juga Bu Laura. Bu, saya ini ada permasalahan Bu. Ibu mau nggak? Ada waktu nggak mendengarkan curhat hati saya Bu? Boleh lah, saya bisa dengar 10-15 menit. Tapi setelah itu nanti saya ada janji yang wali murid tadi Bu. Terima kasih ya Bu Ros sudah mau meluangkan waktu. Begini Bu, saya kan mengajar di kelas 8 Bu. Iya. Di kelas 8 itu ada 4 rombel Bu. Nah, ada satu rombel itu Bu, aduh, saya kalau sudah masuk di kelas itu Bu, aduh anak-anaknya kurang konsentrasi Bu, kurang aktif, berisik Bu. Jadi kebanyakan saya marah-marah Bu di kelas itu. Padahal Bu, saya sudah melakukan pembelajaran yang variatif Bu di kelas itu Bu. Berarti di sekolah Ibu itu masih ada murid yang belum aktif ya dalam pembelajarannya ya, masih berisik gitu. Lalu kira-kira nih
apa nih yang ingin Ibu dapatkan dari percakapan kita pagi hari ini? Nah, seperti yang sudah saya sampaikan itu Bu, saya menginginkan perubahan Bu di kelas saya itu Bu. Saya ingin anak-anaknya aktif dalam pembelajaran, tidak berisik sehingga bisa berkonsentrasi Bu. Tetapi Bu, saya teringat Bu, karena saya sering marah-marah Bu, kayaknya saya harus melakukan apa yang sudah kita pelajari itu Bu. Iya, salah satunya Mindfulness Bu. iya. Saya harus mindfulnesskan diri saya dulu Bu, baru anak-anak saya Bu, supaya saya bisa memberikan yang terbaik buat anak-anak saya Bu. Itu sangat baik itu Bu Laura. Jadi intinya Ibu ingin menghadirkan mindfulness saat pembelajaran di kelas dan variatif dalam pembelajaran di kelas. Begitu ya Bu ya? Iya Bu. Jadi dari dua rencana Ibu tadi nih, strategi mana yang lebih dahulu yang akan Ibu lakukan? Saya akan melakukan mindfulness dulu Bu. Saya akan memberikan waktu untuk anak-anak supaya bisa curhat kepada saya Bu, supaya chemistry saya dengan anak-anak dapat tercipta Bu, sehingga pembelajaran saya ini bisa lebih baik lagi Bu. Walaupun saya memiliki banyak pembelajaran yang variatif Bu, tetapi kalau mereka berisik Bu, ya sia-sia saja saya melakukan pembelajaran, ya kan Bu? Iya. Baik Bu, kira-kira nih siapa yang dapat membantu Ibu Laura untuk melaksanakan strategi tersebut? Nah, saya akan berkoordinasi dengan wali kelas mereka Bu. Ya. Lalu saya akan bertanya juga kepada guru BK, sepertinya apa sih yang diinginkan anak-anak itu dalam pembelajaran. Nah, seperti itu Bu. Oh, berarti Ibu akan melakukan kolaborasi dengan wali kelas dan guru BK ya Bu ya? Benar Bu. Nah, saya harapkan dengan kerjasama ini kami bisa melakukan yang terbaik untuk pembelajaran anak-anak kami Bu. Nah Ibu, sekarang kita sudah di penghujung percakapan nih. Jadi apa sih yang Ibu dapatkan dari percakapan kita pagi hari ini? Wah, terima kasih sebelumnya Bu ya. Saya mendapatkan gambaran nih bagaimana saya harus memberikan perubahan di kelas saya. Dan juga saya ingin anak-anak saya juga lebih aktif dalam pembelajaran saya. Jadi dengan kerjasama dengan rekan sejawat dan juga saya melakukan mindfulness kepada diri saya dan juga anak-anak, saya berharap pembelajaran saya bisa lebih baik lagi Bu. Iya. Jadi rencananya tadi sudah Ibu sebutkan, kira-kira kapan tuh akan Ibu laksanakan rencananya? Wah, secepatnya dong Bu, supaya anak-anak dan perubahan yang saya inginkan itu dapat terlaksana dengan baik Bu. Iya. Kalau begitu, saya tunggu nih kabar selanjutnya dari Ibu setelah Ibu melaksanakan mindfulness dan strategi pembelajaran variatif tadi Bu ya. Iya Bu, doakan saya Bu ya, supaya saya sukses Bu. Wah, sudah lama sepertinya Bu ya kita ngobrol-ngobrolnya. Ibu pun sudah menemukan solusi dari permasalahan Ibu. Mungkin kita cukupkan dulu sampai di sini ya Bu ya percakapan kita. Mudah-mudahan lain waktu kita bisa ngobrol-ngobrol lagi. Saya tunggu ya Bu ya cerita Ibu kelanjutannya. Terima kasih ya Bu Ros sudah mendengarkan curahan hati saya. Ibu sudah membantu saya menemukan solusi dari kegundahan hati saya Bu. Ya, sama-sama Ibu Laura. Semoga kita bertemu lagi ya. Iya Bu, terima kasih banyak ya Bu Ros. Sama-sama. Bu Ros, nah bagaimana tadi hasil proses coaching Bu? Sudah berjalan dengan lancar? Alhamdulillah Bu Ria, tadi sudah berjalan dengan baik dan lancar. Iya, alhamdulillah. Nah, setelah melakukan observasi bersama coach tadi, ada sedikit pertanyaan nih Bu ya. Saya akan menanyakan kepada Ibu Ros. Pertanyaan yang pertama Bu Ros, apa saja yang sudah didapatkan pada saat coaching terkait indikator pencapaian yang diinginkan? Tadi selama coaching saya sudah melakukannya dengan alur tirta ya Bu ya, dengan menanyakan tujuan, identifikasi, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab. Serta saya juga sudah menggali potensi dari si coaching tersebut untuk menemukan solusi dan permasalahannya dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Oh iya.
Bagus sekali Bu Ros ya. Bu Ros sudah berhasil ya Bu ya, sudah berhasil melakukan proses coaching sesuai dengan alur tirta. Nah, sesuai dengan yang tadi saya amati, ada beberapa catatan nih Bu Ros. Tadi sudah berhasil menyampaikan sesuai dengan alur tirta, kemudian menanyakan tujuan kepada si coach. Kemudian Ibu sudah mengidentifikasi permasalahan, mengidentifikasi permasalahan yang ada terhadap coachingnya. Kemudian sudah mengarahkan coach untuk mencari rencana aksi atau tindakan apa yang sebaiknya dilakukan, dan juga Bu Ros sudah berhasil menemukan rasa tanggung jawab yang ada pada diri coach tersebut, gitu ya Bu ya. Nah, Bu Ros, setelah saya mendengarkan percakapan Ibu dengan coach, Ibu sudah fokus. Saya lihat Ibu fokus, sudah mendengarkan dengan aktif. Kemudian tentunya Ibu tadi sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang sudah disampaikan oleh coach. Nah, luar biasa sekali Bu Ros untuk Ibu hari ini. Proses coaching Ibu hari ini luar biasa. Mudah-mudahan Ibu sukses ke depannya dan diberikan kemudahan dalam kegiatan coaching berikutnya. Oke ya Bu ya. Nah, ada satu lagi nih Bu. Ada pertanyaan nih untuk Ibu. Nah, untuk ke depan, kompetensi apa lagi sih yang akan Ibu kembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching Ibu hari ini? Saya pikir kompetensi yang ingin saya kembangkan ke depannya, saya ingin mendalami dan memahami alur tirta lebih baik lagi agar saya bisa melakukan coaching selanjutnya menjadi lebih baik lagi. Berarti Ibu ingin mempelajari lagi alur tirtanya ya Bu ya. Terima kasih sudah melakukan sesi tanya jawab ini Bu. Kita sudah melakukan observasi menggunakan proses coaching dengan alur tirta. Saya akhiri ya Bu ya pertemuan kita pada hari ini. Terima kasih. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya Ibu, sama-sama. Terima kasih juga, saya sudah dibantu. Bagi cerita nuangkan. Assalamualaikum Bu Ria. Waalaikumsalam Bu Laura. Apa kabar Bu Ria hari ini? Alhamdulillah, luar biasa hari ini baik. Bu Laura gimana? Saya sehat Bu. Syukurlah. Bu Ria, sebelum Ibu mau melakukan proses coaching, Ya. nah langkah awal yang akan kita lakukan, saya mau mengajukan beberapa pertanyaan di pra-observasi ini. Nah, pertama sekali kita akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian Bu pada kisi-kisi coaching kita. Nah, saya harap dalam rubrik penilaian ini saya bisa mengamati dan menilai coach dan coachee. Lalu dalam proses coaching nanti, apakah sudah melakukan alur tirta atau belum? Kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coachee, dan bagaimana nanti coachee merespon atau menanggapi pertanyaan dari coach. Dan jangan lupa Bu, tolong disesuaikan dengan prinsip coaching yang ada. Itu kan ada 3 Bu. Ada kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, pertanyaan yang saya sampaikan kepada Ibu, kompetensi apa yang Ibu akan kembangkan pada coaching kali ini? Pada coaching kali ini saya akan mengembangkan kompetensi yaitu present, kehadiran penuh, kemudian mendengarkan secara aktif, dan yang ketiga yaitu pertanyaan berbobot kepada coach saya nanti. Kompetensi mana yang Ibu akan kembangkan secara spesifik yang akan diobservasi nanti? Secara spesifik saya akan mengembangkan memberikan pertanyaan berbobot, kemudian yang kedua mendengarkan dengan aktif, seperti itu Bu. Oh begitu ya Bu ya. Nah, pertanyaan terakhir nih Bu, indikator yang bagaimana yang Ibu inginkan dalam proses coaching kali ini? Indikator yang saya inginkan si coach ini menemukan solusi dari permasalahannya, seperti itu Bu. Oh baiklah Bu, kayaknya pra-observasi kita selesaikan dulu sampai di sini. Nanti kita akan bertemu lagi Bu, supaya saya bisa mendapatkan hasil dari observasi yang sudah Ibu sampaikan nanti. Oke? Oke Bu Laura. Oke siap. Terima kasih Bu Laura ya. Pagi. Assalamualaikum Bu Ros. Waalaikumsalam Bu Ria. Iya, selamat pagi Bu Ros. Pagi
juga Bu. Apa kabar Bu Ros hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah Baik-baik. Alhamdulillah. Bu Ros, dengar-dengar tadi Bu Ros ini cerita ya? Iya Bu Ria, saya tuh mau cerita. Iya. Nah, kira-kira mau cerita apa ya Bu Ros ya? Nah, jadi gini Bu Ria, di sekolahan itu kan saya punya masalah dengan rekan-rekan kerja. Selama ini saya amati pembelajaran di kelas itu kebanyakan guru-gurunya monoton. Mereka hanya menggunakan satu metode saja, seperti hanya menggunakan metode ceramah tanpa menggunakan media pembelajaran. Nah, sementara kan sekarang zaman sudah semakin berkembang, sudah banyak media pembelajaran online yang bisa dimanfaatkan guru. Nah, yang jadi masalah itu tadi Bu, guru-guru di sekolah itu mereka kesannya tidak mau diajak menuju perubahan gitu. Jadi setelah saya perhatikan permasalahan Ibu Ros ini, rekan-rekan guru di sekolah itu gitu ya, kurang melakukan pembelajaran dengan cara yang kreatif seperti itu ya Bu ya. Nah Bu Ros, kira-kira nih dari percakapan kita hari ini apa yang ingin Bu Ros dapatkan? Iya, saya ingin sekali Bu Ria dari percakapan sore ini menemukan cara bagaimana supaya rekan-rekan guru di sekolah tempat saya bertugas mengajar itu mereka mau berubah menggunakan metode pembelajaran dalam mengajar seperti itu Bu. Iya, jadi yang ingin Bu Ros harapkan ini adanya perubahan seperti itu Bu ya. Kira-kira nih Bu Ros, perubahan yang bagaimana yang ingin Bu Ros lihat atau yang ingin Bu Ros harapkan? Saya ingin perubahan tersebut dalam hal penyampaian metode belajar di kelas. Misalnya model atau media pembelajaran yang digunakan guru-guru lebih bervariatif. Misalnya mereka menggunakan berbagai model atau aplikasi pembelajaran seperti Quizizz, seperti yang sekarang sedang marak digunakan oleh para guru ya Bu ya. Atau hanya sekedar membuat slide presentasi PowerPoint itu sudah lebih baik daripada mereka hanya menggunakan metode ceramah tanpa ada media apapun, supaya pembelajaran menjadi lebih bervariatif saja, begitu Bu. Nah, dari yang Ibu Ros sampaikan tadi, pembelajaran yang menggunakan variasi gitu ya Bu ya, metode, model, media, itu bisa dikatakan kondisi yang luar biasa, yang sangat ideal gitu ya Bu ya. Nah, jadi kalau itu mungkin berada di level 10. Nah, kira-kira kondisi sekarang ini yang ada di sekolah Ibu Ros itu seperti apa? Saya pikir kondisi sekolahan saya sekarang ini adanya di level 6 ya, karena di sekolahan saya itu banyak guru-guru senior yang sudah usianya lanjut mendekati pensiun. Saya pikir seperti itu Bu Ria. Nah Bu Ros, di level 6 ya, di sekolah Ibu Ros. Kira-kira sekarang ini di level berapa ya bisa Ibu tingkatkan agar terlihat adanya pembelajaran yang bervariatif, kemudian yang menggunakan model pembelajaran, media di sekolah yang Ibu lakukan? Saya pikir bisa meningkat sampai level 8 itu sudah lebih baik Bu ya. Jadi Bu Ros pengen di level 8 gitu ya Bu ya. Nah, kira-kira nih Bu Ros, usaha apa yang akan Ibu Ros lakukan untuk menciptakan adanya perubahan tersebut? Saya pikir mungkin saya bisa melakukan mentoring atau pendekatan secara face to face kepada rekan sesama guru untuk memberikan bimbingan pembelajaran, atau mungkin saya bisa berkonsultasi dengan kepala sekolah agar kepala sekolah memberikan semacam workshop seperti itu Bu, untuk pembelajaran, meningkatkan pembelajaran para guru tadi. Jadi dapat saya tangkap nih Bu Ros ingin melaksanakan dengan cara mentoring atau pendampingan gitu ya Bu ya, pendampingan individu. Nah selain itu Bu Ros, apa strategi Bu Ros untuk menerapkan nih kepada teman-temannya agar perubahan itu bisa terjadi? Mungkin kalau tidak dengan cara mentoring,
Nanti saya akan coba diskusi dengan kepala sekolah untuk membuat kegiatan pelatihan atau semacam workshop yang ada hubungannya untuk meningkatkan kompetensi guru. Seperti itu, Bu ya. Nah, tadi Boros sudah merencanakan mentoring, pelatihan, kemudian Boros untuk menerapkan itu yang mungkin nih yang paling bisa terrealisasi dalam waktu dekat ini yang mana ya? Saya pikir mentoring kali Bu ya, karena kalau workshop itu perlu waktu, rencana, biaya, jadi tidak bisa dilaksanakan dalam waktu dekat. Saya pikir seperti itu Bu ya. Oke, mentoring ya Bu ya yang akan Ibu lakukan. Nah, kegiatan mentoring ini Bu Ros memerlukan support nih, support atau bantuan siapa kira-kira yang Ibu inginkan di sekolah? Siapa ya? Saya akan coba berkolaborasi mengajak rekan sejawat yang ahli di dalam bidang IT mungkin untuk mengajarkan cara membuat slide PowerPoint kepada rekan guru, atau mungkin saya akan mengajak rekan teman sesama guru yang sudah menerapkan pembelajaran variatif di kelasnya. Seperti itu mungkin Bu. Oke Bu Ros, Bu Ros akan melakukan kegiatan mentoring dengan cara berkolaborasi ya Bu ya dengan teman sejawat yang sudah pernah melakukannya ya. Nah, kira-kira nih kapan itu waktunya Bu Ros akan merealisasikannya? Secepatnya mungkin Bu. Kira-kira kapan ya? Dalam minggu ini saya akan coba laksanakan. Oke Bu Ros, kira-kira dari percakapan kita hari ini apa yang mau Bu Ros dapatkan? Yang saya dapatkan dari percakapan sore hari ini, setelah bercerita dengan Bu Ria, saya menemukan nih gambaran apa nanti yang akan saya lakukan terkait permasalahan yang saya hadapi. Sudah ada gambaran. Oh, jadi Ibu sudah menemukan ya? Iya. Sudah menemukan solusi dan benar. keresahan hati Ibu tadi ya, alhamdulillah. Nah, berarti kalau sudah ada gambaran seperti ini harus segera direalisasikan Bu Ros agar murid-murid di sekolah merasakan nikmatnya belajar dengan metode model dengan adanya perubahan-perubahan tersebut gitu ya Bu ya. Oke Bu Ros, saya tunggu kabar baik dari Bu Ros ya. Bu Ros akan berkolaborasi dengan teman-teman di sekolah. Kemudian saya tunggu apa perubahan kedepannya dari sekolah Ibu Ros ya. Terima kasih ya Bu Ria sudah membantu saya sore hari ini menemukan masalah-masalah yang mengganjal di kepala saya. Sama-sama Bu Ros. Mungkin lain kali kalau ada yang mau Ibu ceritakan boleh ke tempat saya, ke sekolah saya atau saya yang ke sekolah Bu Ros ya. Yang penting kita sekarang bisa menemukan solusi dan bisa melakukan perubahan-perubahan yang ada di sekolah kita. Oke Bu Ros ya. Iya, terima kasih ya. Iya Bu Ros, semoga sukses kita semuanya. Sama-sama. Bagaimana Bu Ria tadi dari hasil proses coachingnya? Apakah sudah berjalan dengan lancar? Alhamdulillah Bu Laura tadi berjalan dengan baik dan lancar. Wah, setelah melakukan observasi bersama coach tadi, ada sedikit pertanyaan Bu yang akan saya tanyakan kepada Bu Ria. Pertanyaan yang pertama, apa saja yang sudah didapatkan saat coaching tadi terkait indikator ketercapaian yang diinginkan Bu Ria? Iya Bu Laura, selama coaching tadi saya sudah melakukan dengan alur data, yaitu dengan menanyakan tujuan, kemudian identifikasi, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab, serta saya juga sudah menggali potensi dari coach saya untuk menemukan solusi dari permasalahan. Jadi Bu Ria tadi sudah berhasil dalam melakukan proses coaching sesuai dengan alur Tirta. Lalu saya juga membuat catatan nih tentang kegiatan yang Bu Ria sudah lakukan. Bu Ria sudah berhasil menyampaikan sesuai dengan alur Tirta tadi dengan menanyakan tujuan, lalu sudah mengidentifikasi permasalahan yang ada pada coach, lalu mengarahkan coach untuk mencari rencana aksi atau tindakan yang sebaliknya dilakukan oleh si coach. Dan Bu Ria juga sudah berhasil nih menemukan rasa tanggung jawab pada diri coach agar rencana aksinya dapat dilakukan dan dapat berjalan dengan baik. Jadi saya juga mendengar bahwa Bu Ria sudah fokus nih terhadap coach. Bu Ria sudah melakukan presence, lalu sudah memberikan
mendengarkan aktif dan juga mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot, dan juga apa yang Ibu Ria sudah sampaikan itu sudah sesuai dengan kata kunci yang sudah disampaikan oleh Koci. Luar biasa sekali nih Bu Ria nih. Ya, mudah-mudahan Ibu Ria sukses ke depannya dan diberi kemudahan lagi dalam kegiatan coaching-coaching berikutnya. Amin. Ada yang mau saya sampaikan nih Bu Ria, boleh nggak? Boleh Bu, apa itu Bu? Nah, Ibu Ria, saya mau menanyakan kompetensi apa lagi yang Ibu Ria akan kembangkan berdasarkan hasil coaching kita hari ini? Iya, kompetensi yang akan saya kembangkan dan yang saya inginkan nih, saya ingin mendalami dan memahami alur cerita tersebut agar nantinya saya bisa mengcoaching secara baik agar si coaching ini menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapinya, gitu Bu. Luar biasa sekali Bu Ria ini. Ibu Ria mau mendalami lagi ya alur ceritanya ya. Ya, nanti semoga Ibu juga dapat melakukan sesi tanya jawab ini dengan melakukan observasi menggunakan proses coaching, dan saya harap Ibu Ria mendapatkan yang terbaik. Seperti itu saja ya Bu ya. Iya, iya. Ya. Bu. Jadi Terima kasih. ya, terima kasih Ibu sudah mau diobservasi oleh saya, dan kita ada kolaborasi nantinya ke depan. Ya, terima kasih ya Bu ya sudah diobserver hari ini. Ya, terima kasih. Iya, sama-sama Bu. dalam langkah karya bersama.